Pembalap Cervera berbicara penuh semangat kepada pers dengan kolaborator kami, Manuel Pecino, turut hadir untuk melaporkan langsung keseruannya. Marc Marquez menjalani hari kedua pengujian di Malaysia dengan penuh fokus dan tekad. Berada di tim pabrikan jelas membawa tantangan berbeda dibanding tim satelit, tetapi Marquez sudah siap menghadapi segalanya. Ini adalah salah satu hari yang menuntut bagi pembalap. Kalau di hari pertama kami bisa lebih bebas, hari kedua penuh dengan daftar uji coba dari para insinyur. Fokus utama, memahami mesin dan aerodinamika dengan maksimal. Waktu banyak dihabiskan di garasi, tapi saya puas karena semua rencana berjalan lancar. Ya, saya sempat tergelincir di tikungan 9 saat melakukan time attack, tapi itu hanya bagian dari proses. Saya baik-baik saja, dan yang terpenting, kami terus maju. Kami belum memutuskan sepenuhnya. Besok adalah hari besar, karena di Thailand nanti kami harus benar-benar siap. Ducati menegaskan bahwa kami harus sangat yakin dengan pilihan kami. Kenapa? Karena paket 2024 sudah sangat kompetitif, jadi jika kami memilih paket 2025, itu harus jauh lebih baik. Mesin yang dihomologasi tahun ini akan dipakai untuk 2 musim ke depan, 2025, 2026, jadi keputusannya harus sangat tepat. Mesin harus dipastikan dulu, baru aerodinamika. Kenapa? Karena aerodinamika masih bisa disesuaikan dengan joker kapan saja, tapi mesin tidak. Mesin harus final sejak awal. Ada beberapa poin positif, ada juga yang masih perlu dievaluasi, jadi besok kami harus benar-benar fokus. Memang tidak ada perbedaan besar, tapi ada tren yang muncul di beberapa sirkuit. Masalahnya, kami baru menguji di 2 sirkuit yang mirip. Kami harus memikirkan bagaimana performanya di trek seperti Jerez, Le Mans, atau sirkuit Eropa lainnya. Makanya, kami harus benar-benar yakin dengan keputusan yang akan diambil. Bagnaia, di Gian Antonio, dan saya menggunakan motor yang sama, jadi kami berbagi banyak data. Menariknya, komentar kami hampir selalu selaras. Tentu, tiap pembalap punya gaya berbeda, jadi ada yang lebih atau kurang terpengaruh, tapi secara keseluruhan, feedback kami sama. Di bagian akhir pengereman, saya kehilangan grip dan tergelincir. Untungnya, kecepatannya tidak tinggi. Jadi saya baik-baik saja. Seharian saya menggunakan ban bekas, dan ini pertama kalinya saya mencoba ban baru, perubahannya cukup terasa. Tapi hey, ini adalah bagian dari trial and error. Kemarin saya mencoba time attack dan berhasil. Hari ini saya dorong lebih jauh. Saya lebih cepat dari kemarin, dan itulah yang penting. Ya, waktuku untuk diri sendiri memang berkurang, tapi saya sudah siap. Tahun lalu, saya belum dalam posisi untuk memilih motor atau setelan terbaik. Saya harus membangun kembali kepercayaan diri dan ritme balapan. Tapi tahun ini, saya siap. Tantangannya, setiap kali saya naik motor, itu adalah 2 motor baru, bukan satu yang sudah saya kenal, dan satu yang belum, melainkan 2 karakter motor yang benar-benar baru, yaitu spek 2024 dan 2025, tapi pada akhirnya, mereka tetap Ducati. Filosofi dan DNA-nya sama, dan saya siap menaklukkannya. Marc Marquez langsung menunjukkan taringnya di hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 dengan Ducati Desmosedici GP25. Meski menghadapi beberapa kendala teknis, Marquez tetap melesat tajam, memberi sinyal kuat bahwa ia siap bersaing di musim baru. Di sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu 5 Februari Marquez memulai sesi dengan hati-hati, sempat tertahan di barisan tengah. Namun, seperti biasa, juara dunia 8 kali ini tak tinggal diam. Di detik-detik terakhir sesi, si semut dari Cervera menggebrak,
melesat ke posisi kedua tercepat. Hanya 0,51 detik yang memisahkannya dari Fabio Quartararo yang juga tampil konsisten dan cepat. Start yang solid ini membuat Marquez cukup puas, tapi ia tetap menunjukkan sisi empatinya. Sebelum membahas performanya, Marquez menyampaikan simpati mendalam untuk juara dunia bertahan, Jorge Martin, yang mengalami kecelakaan high side parah dan harus absen di sisa tes. Pertama-tama, saya dengar soal Jorge Martin. Saya harap dia cepat pulih, ujar Marquez kepada MotoGP.com. Saya belum tahu persis bagian mana yang cedera, tapi jelas itu kecelakaan yang sangat keras. Berbicara tentang hari pertamanya resmi membela Ducati, Marquez terlihat antusias dengan kemajuan yang dicapainya. Jika pada tes pasca musim di Barcelona tahun lalu ia masih menjajal GP25 dalam versi pre-level bersama Francesco Bagnaia, kali ini Marquez benar-benar mulai merasakan karakter motor baru tersebut. Kami memulai dengan baik, saya langsung merasa nyaman sejak awal, dan semuanya terasa lebih mudah, ungkap Marquez. Yang terpenting adalah kerja sama dengan tim, Pecco, dan para teknisi berjalan mulus. Kami bersama-sama memahami GP25 dan segala tantangannya wajar untuk motor baru di trek. Marquez tak menutupi adanya beberapa masalah pada Desmosedici GP25, terutama di bagian mesin yang masih rewel. Tapi justru dari tantangan ini, ia semakin memahami mentalitas tim Ducati yang penuh ketenangan dan fokus. Ada beberapa masalah, tapi masih dalam batas wajar. Fokus saya besok akan di mesin, kata Marquez. Tapi yang saya kagumi dari Ducati, mereka sangat tenang menghadapi masalah, mereka berani mencari solusi dengan teliti. Inilah kenapa Ducati jadi motor terbaik di grid saat ini. Untuk 2 hari tersisa di Sepang dan tes pramusim kedua di Thailand, Marquez menegaskan targetnya sederhana. Memperbaiki mesin, menyelaraskan umpan balik dengan Pecco, dan perlahan mendekati catatan waktu tercepat. Masih ada 2 hari di Sepang, banyak yang harus dipahami. Mesin jadi fokus utama, apalagi dengan aturan homologasi dan pembekuan mesin musim ini, jelas Marquez. Yang penting saya dan Pecco memberikan feedback yang sejalan. Kami saling berbagi hasil kerja saya di satu sisi, dia di sisi lain demi memperbaiki setiap detail. Teknisi Ducati bekerja sangat baik. Masih banyak yang harus kami tingkatkan, tapi saya akan terus berusaha mendekati para pembalap tercepat. Dengan performa yang kian mantap dan kerja sama solid bersama tim Ducati, Marc Marquez jelas bukan hanya sekadar pembalap baru di Ducati. Ia adalah ancaman nyata di musim 2025. Semangat, kerja keras, dan mental juaranya siap mengguncang MotoGP tahun ini. Marc Marquez akhirnya menjajal motor baru Ducati, Desmosedici GP25, dan reaksinya positif banget. Baby Alien siap menggebrak musim MotoGP 2025 dengan semangat membara. Pindah ke tim pabrikan Ducati menjadi langkah besar bagi Marquez setelah penampilan gemilangnya bersama Gresini Racing musim lalu. Dengan Desmosedici GP23, ia sukses finish di posisi ketiga klasemen MotoGP 2024, mengumpulkan 392 poin dari 20 balapan. Tak perlu menunggu lama, Marquez sudah mulai beradaptasi dengan tunggangannya yang baru. Satu tes sudah dijalani pada November 2024 di Barcelona, dan kini tes resmi di sirkuit Sepang, Malaysia, siap digelar pada 5 hingga 7 Februari 2025. Saya sangat ingin memulai petualangan baru bersama Ducati. Tes di Montmello pada akhir 2024 rasa seperti memori yang sangat jauh, dan sekarang kita ada di sini untuk tes resmi pertama musim 2025, ujar Marquez, penuh antusias di GP1. Bagaimana sensasinya? Positif, tapi kami masih punya banyak pekerjaan dan percobaan. Hari-hari ke depan akan panjang,
Tapi saya sangat termotivasi. Tambahnya, MotoGP 2025 akan dimulai akhir bulan ini dengan seri pembuka di MotoGP Thailand pada 28 Februari hingga 2 Maret di sirkuit Buriram. Bisakah Marquez langsung mencetak kemenangan spektakuler? Kita tunggu aksinya di lintasan. Marc Marquez tengah mempersiapkan diri untuk menjalani tes resmi pertamanya sebagai pembalap Ducati Lenovo Team di Malaysia. Setelah menjajal motor baru di Barcelona dan diperkenalkan secara resmi di Madonna di Campiglio, kini ia fokus untuk beradaptasi dengan motor serta tim barunya. Dalam wawancara dengan MotoGP.com, Marquez mengungkapkan antusiasmenya dalam menghadapi tantangan ini. "Saya sangat menantikan pramusim ini," ujarnya penuh semangat. "Ketika Anda bergabung dengan tim pabrikan, banyak hal yang harus diuji baik perubahan kecil maupun besar. Kami memiliki tugas besar di Malaysia, memilih arah pengembangan yang tepat, serta bekerja sama dengan Pecco dan seluruh tim untuk menemukan kecepatan optimal. Dalam 9 hari ke depan, kami akan menjalani 5 hari tes, jadi kami harus benar-benar fokus." Marquez sadar bahwa proses adaptasi dengan Ducati masih panjang. Tes di Barcelona memang memberikan gambaran awal, tetapi masih banyak aspek teknis dan metode kerja tim yang harus ia pahami. "Saya merasa cukup baik, tetapi saya yakin akan semakin nyaman setelah tes ini. Bahkan, saya akan lebih percaya diri saat balapan pertama nanti. Saat ini, saya masih menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang sedikit berbeda, sekaligus mengenal lebih dalam para anggota tim, termasuk Marco Rigamonti yang akan menjadi kepala teknisi saya. Dari situ, saya akan memahami apa yang kami butuhkan agar bisa melesat cepat di lintasan." Jelasnya, salah satu faktor penting dalam perjalanan barunya ini adalah bekerja sama dengan Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali sekaligus andalan Ducati. Kolaborasi mereka akan berperan besar dalam pengembangan Ducati GP25. "Saya baru menjalani 1 tes di Barcelona, tetapi saya dan Pecco sejauh ini memiliki pandangan yang hampir sama. Ini sangat membantu tim dalam mengembangkan motor. Ducati memiliki semua alat untuk menyesuaikan motor dengan gaya berkendara kami masing-masing. Saat ini, saya ingin memahami situasi dengan baik dan belajar dari Pecco, karena ia sudah bertahun-tahun di sini dan memiliki banyak pengalaman. Saya akan mengambil langkah demi langkah untuk bisa melaju sekencang mungkin," ujar Marquez. Bekerja sama dengan Bagnaia selama pramusim sangat penting untuk menentukan arah pengembangan motor. Namun, Marquez menegaskan bahwa begitu musim dimulai, persaingan akan kembali memanas. Setiap pembalap akan fokus pada ambisi pribadinya. "Pramusim ini sangat krusial karena menemukan setelan dasar yang tepat akan membantu kami berdua. Kami ingin tim bekerja dalam satu arah untuk mencapai keseimbangan yang ideal. Tetapi saat musim dimulai, semua orang akan berjuang untuk kemenangan. Target utamanya, membawa gelar juara kembali ke Ducati Lenovo Team," tegasnya. Dengan pramusim yang segera dimulai, semua mata tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan langsung nyetel dengan Ducati GP25? Bagaimana kiprahnya di bawah bendera tim baru? Satu hal yang pasti, pertarungan seru Marquez di MotoGP 2025 baru saja dimulai. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, dengan penuh keyakinan menjawab tantangan besar yang bakal dihadapi timnya pada MotoGP 2025. Dengan 2 juara dunia dalam satu garasi, tak bisa dipungkiri persaingan bakal memanas, tapi Tardozzi memastikan segalanya tetap terkendali. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan sekaligus ikon Ducati, kini harus berbagi padok dengan Marc Marquez, sosok yang sudah lama menjadi pusat perhatian di dunia MotoGP. Kedatangan Marquez langsung mencuri sorotan, dan banyak yang berspekulasi bahwa Bagnaia bisa kehilangan pamornya. Namun, Tardozzi dengan tegas membantah anggapan itu. "Tidak, jika Marc bergabung dengan tim lain pun, media tetap akan tertarik padanya," ujar Tardozzi mantap. Dikutip dari Motosan, "Pecco tahu betul tempatnya di Ducati. Ia punya tim yang solid,
kredibilitas sebagai juara dunia 2 kali, dan yang terpenting, ia percaya pada kami. Kami akan terus memberikan dukungan penuh, tak peduli siapa rekan setimnya. Bukan hanya itu, isu lain pun muncul. Kedekatan Bagnaia dengan Valentino Rossi membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah perseteruan Rossi Marquez di masa lalu bisa berpengaruh ke suasana dalam tim? Tapi sekali lagi, Tardozzi menepis semua kekhawatiran itu. Sama sekali tidak. Pecco punya pemikiran sendiri, katanya yakin. Dalam grup VR46, Pecco berbicara berdasarkan apa yang ia yakini, bukan sekadar menyenangkan orang lain. Ia punya sudut pandang sendiri, dan ia tak mudah terpengaruh. Bagnaia sendiri sudah menunjukkan sikap profesionalnya. Dalam balapan Grand Prix San Marino musim lalu, ia meminta penonton tidak mencemuh Marquez, meskipun harus kalah darinya dalam kondisi trek yang mengering. Bagaimana dengan Marquez yang terkenal agresif di lintasan? Apakah gaya balapnya bakal merugikan rekan setim, atau bahkan Ducati sendiri? Tardozzi menjawab dengan tenang tapi tegas. Saya tidak asal bicara. Jika ada sesuatu yang perlu dibahas dengan Mark, saya akan membahasnya langsung, ujarnya. Saya mengenalnya, dan dia mengenal saya. Terkadang kita bisa mengubah pandangan, terkadang tidak. Tapi yang penting, ada komunikasi dan saling mendengarkan. MotoGP 2025 bakal jadi ajang luar biasa. Dengan Bagnaia dan Marquez dalam satu tim, Ducati Lenovo punya kekuatan yang luar biasa. Apakah ini awal dari dominasi mutlak Ducati, atau justru bakal ada drama panas di dalam garasi? Yang jelas, Tardozzi tak sedikit pun ragu bahwa timnya akan tetap solid. Marc Marquez memiliki peluang emas untuk kembali ke performa terbaiknya di MotoGP 2025 setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Kepindahannya ini menjadi awal dari babak baru dalam kariernya di kelas utama. Sosok berjuluk Baby Alien itu dipilih untuk menjadi tandem Francesco Bagnaia setelah menunjukkan performa yang luar biasa. Musim 2024 bersama Gresini Racing menjadi momen kebangkitannya setelah melewati masa-masa sulit di Repsol Honda. Dari total 20 seri, Marquez sukses meraih 10 podium, termasuk 3 kemenangan, dan finish di peringkat ketiga klasemen. Reputasinya sebagai 8 kali juara dunia menjadi bukti nyata bahwa ia masih memiliki daya saing tinggi. Namun, perjalanan menuju kebangkitannya tidaklah mudah. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk kembali ke puncak, terutama karena Gresini Racing hanyalah tim pelanggan Ducati yang menggunakan motor lama. Namun, Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Meski mengendarai Ducati Desmosedici GP23, ia tetap mampu menantang para pembalap dengan motor terbaru seperti Bagnaia dan Jorge Martin dari Pramac Racing. Setelah awal musim yang penuh tantangan, ia akhirnya menemukan kembali ritme terbaiknya di atas motor. Puncak performanya terjadi saat ia mencetak 2 kemenangan beruntun di GP Aragon dan GP San Marino. Marquez kemudian mengakhiri musim dengan gemilang lewat kemenangan spektakuler di GP Australia di Phillip Island. Mengenang perjalanannya di Gresini Racing, Marquez mengakui bahwa motivasinya semakin membara setelah mendengar banyak pihak meragukannya. Tahun-tahun terakhirnya di Honda memang sulit, dengan pengembangan motor RC2 113V yang stagnan dan berbagai kendala yang membuatnya kesulitan bersaing di barisan depan. Namun, di Gresini, ia menemukan kembali semangat dan ambisinya. Kini, bersama Ducati, Marquez siap kembali berburu kejayaan. Dengan penuh percaya diri, ia menegaskan bahwa perjalanannya di MotoGP masih jauh dari kata selesai. Dulu, 1,5 atau 2 tahun yang lalu, banyak yang mengatakan saya tidak akan pernah menang lagi, ujar Marquez. Namun, perjalanan saya di MotoGP belum berakhir. Saya akan melakukan segalanya untuk merebut gelar juara setiap tahun. Tegasnya dikutip dari Motosan. MotoGP 2025 akan menjadi ajang pertarungan sengit, dan Marc Marquez siap kembali menguasai lintasan.
Keputusan Ducati untuk menggandeng Marc Marquez ke tim pabrikan, mengungguli Jorge Martin, akan segera diuji saat musim 2025 dimulai. Mendatangkan juara dunia 8 kali bukan sekadar soal prestasi di lintasan. Ducati paham betul bahwa mereka juga membawa kekuatan pemasaran dan sponsor yang luar biasa ke dalam garasi mereka, berdampingan dengan Pecco Bagnaia. Itu bukan keputusan mudah karena Martin adalah pembalap Ducati dan sangat cepat, ujar Claudio Domenicali kepada Sky Italia. Tapi kami melihat potensi terbesar untuk mengembangkan tim ini, bahkan membuat talenta di dalamnya terus bertambah secara alami. Kami yakin Marc bisa mendorong Pecco untuk berkembang, begitu juga sebaliknya. Kombinasi keduanya juga akan mempercepat perkembangan para insinyur. Jadi, kami percaya tim lain akan semakin kesulitan mengalahkan Ducati Lenovo Team. Semua mata akan tertuju pada bagaimana hubungan antara Marquez dan Bagnaia berkembang. Apalagi keduanya punya misi yang sama, merebut gelar juara dunia dengan motor terbaik di MotoGP. Cara Ducati mengelola ambisi besar dua superstar ini bisa menjadi kunci keberhasilan mereka musim ini. Tantangan, harmoni, kemenangan, tegas Domenicali. Ketika Anda punya tim seperti ini, Pecco yang telah berjuang dalam 4 musim terakhir dan mengamankan 2 gelar, serta Marc, sang juara dunia 8 kali, tidak ada ruang untuk bersembunyi. Kami menargetkan hasil maksimal.